Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Devi Rafiza Putri dari Prodi Fisioterapi Universitas Indonesia tahun 2022. Kali ini saya akan membahas tentang pola makan atau yang sering kita sebut dengan diet. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, apa itu pola makan atau diet? Yang kedua, diet ketogenik. Yang ketiga, diet food combining. Yang keempat, diet intermittent fasting. Yang kelima, diet vegan. Dan yang keenam, tips diet sehat. Nah, apa itu pola makan atau diet? Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, pola makan adalah suatu cara atau usaha dalam pengaturan jumlah dan jenis makanan dengan informasi gambaran dengan meliputi mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Nah, kali ini kita akan membahas macam-macam diet. Namun, diet yang akan saya bahas di sini adalah diet ketogenik, diet food combining, diet intermittent fasting, dan diet vegan. Yang pertama ada diet ketogenik. Diet ketogenik adalah cara membatasi makanan yang mengandung karbohidrat kurang dari 50 gram per hari dan meningkatkan asupan protein dan lemak. Nah, apa aja sih dampak positif dan negatif diet ketogenik? Kita bahas dampak positifnya dulu ya. Dampak positifnya adalah yang pertama, dapat menurunkan berat badan. Yang kedua, membantu memperbaiki sensitivitas insulin. Yang ketiga, mengurangi kejadian kejang pada pasien epilepsi. Yang keempat, mengurangi timbulnya jerawat. Yang kelima, menurunkan faktor resiko penyakit jantung seperti kolesterol. Dan yang terakhir, mengurangi dan memperlambat progresivitas penyakit Alzheimer. Nah, dampak negatifnya yaitu yang pertama, mengubah perilaku makan. Yang kedua, merasa tidak enak badan, terutama saat baru mulai menjalani diet ketogenik ini. Lalu yang ketiga, kadar gula darah menurun. Yang keempat, mengalami ketosis sehingga otot menyusut. Yang kelima, terjadi gangguan pencernaan dan bau mulut. Yang kedua, ada diet food combining. Food combining adalah pola makan yang bertujuan untuk membantu melancarkan pencernaan dengan mengkombinasikan dua atau lebih nutrisi makanan yang tepat. Hal ini didasari dengan teori bahwa sistem pencernaan akan mencerna jenis makanan yang berbeda dengan tingkatan dan waktu yang berbeda pula. Nah, apa aja sih dampak dari diet food combining? Dampak positifnya yaitu yang pertama, menyehatkan sistem pencernaan. Yang kedua, membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga, menekankan makanan utuh sehingga pada diet food combining ini kita disarankan untuk mengurangi makanan yang tinggi gula dan makanan olahan. Lalu yang terakhir, tidak memerlukan penghitungan kalori sehingga kita tidak perlu mengurangi porsi makan kita. Lalu dampak negatifnya adalah terlalu membingungkan untuk diikuti. Kemudian tidak dilakukan secara berkelanjutan dan tidak aman untuk beberapa orang. Nah, yang ketiga ini ada diet intermittent fasting. Intermittent fasting atau diet puasa adalah metode untuk mengatur pola makan dengan cara berpuasa makan selama beberapa waktu. Nah, apa aja sih dampak positif dan negatif dari intermittent fasting? Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan kerja memori dan verbal. Yang kedua, memperbaiki tekanan darah dan detak jantung saat istirahat. Yang ketiga, mengurangi lemak dalam tubuh dan mempertahankan massa otot. Yang keempat, mencegah obesitas. Dan yang terakhir, mengurangi kerusakan jaringan setelah tindakan operasi dan membantu memperbaiki jaringan tersebut. Dampak negatifnya yaitu yang pertama, kehilangan berat badan secara berlebihan. Yang kedua, bisa menjadi berbahaya jika sedang mengkonsumsi obat-obatan. Yang ketiga, makan berlebihan setelah berbuka.
Dan yang terakhir, tergantung dari durasi periode puasanya, gejala yang dapat muncul itu seperti sakit kepala, lemas, dan konstipasi. Nah, yang keempat ada diet vegan. Diet vegan adalah jenis vegetarian yang paling ketat soal aturan makannya, yakni tidak memperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan dari produk hewani sama sekali, bahkan madu. Jadi kalau diet vegan ini dia hanya makan sayur-sayuran dan yang berasal dari tumbuhan saja. Nah, apa aja sih dampak dari diet vegan? Dampak dari diet vegan yaitu dampak positifnya adalah yang pertama, menurunkan berat badan. Yang kedua, menstabilkan gula darah. Yang ketiga, menyehatkan kulit. Dan yang terakhir, menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker. Nah, dampak negatifnya adalah yang pertama, rentan kekurangan nutrisi karena yang dimakan hanya sayur-sayuran sehingga mereka kurang mendapatkan protein dan lemak yang biasanya didapat dari daging-daging hewani. Lalu yang kedua, meningkatkan resiko osteoporosis. Dan yang terakhir, mudah terkena anemia. Nah, ini dia tips diet sehat menurut ahli gizi. Menurut ahli gizi UGM, Rahadiana Muslihah, SGZ MSc, ada beberapa tips dalam menjalankan diet sehat, yaitu yang pertama, mengurangi asupan kalori setelah menghitung kebutuhan harian tubuh. Yang kedua, mengatur porsi makan sesuai gizi seimbang. Yang ketiga, pilih protein rendah lemak seperti ikan, daging, putih telur, dan susu rendah lemak. Yang keempat, variasikan kebutuhan karbohidrat. Misalnya hari ini kita makan nasi, terus besoknya kita makan ubi, lalu makan roti, dan sebagainya. Kemudian, pilih camilan sehat seperti jus dan buah potong. Lalu batasi makanan tinggi gula, garam, minyak, dan lemak. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berolahraga. Nah, sekian dari video kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik disengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.